Hey, welcome back to My Mind Podcast. You can mind with your mind. Wah, udah lupa anjing si bangsat. Udah lama ya nggak ngobrol ya. Kita ulang lagi. Welcome back to My Mind Podcast. You can mind with your mind podcast. Alright, Bumper. Jadi hari ini kita bakal membahas sesuatu Langsungan ya? Yo, karena kita nggak mau lama-lama. Kita tuh nggak terkenal Yusril. Kita tuh harus efektif saja. Editor kita itu udah capek ya. Editor kita sekarang ada 2 bro. Kita jangan ngasih beban yang berat-berat. Oh enggak, ya. editor satu lagi. Kenapa? Kenapa? Ini cuy, anak radar Malang. Agak serem. Wih, radar Malang. Di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu berkaitan dengan ya mainan lah ya. Dan juga ini history Sedikit-sedikit. Jadi yang pertama kalau misalnya kita tanya kenapa anak zaman sekarang itu main HP terus kayak gitu ya. Ya itu karena emang yang paling seru adalah HP sekarang. Hiburannya cuma HP aja. Yang asik-asiknya itu adalah HP coy kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya kita ngomongin masalah anak-anak zaman dulu HP belum ada bro. Jadi pasti sore-sore. Wait. Apaan? Ada yang kurang nih. Apaan tuh? Oh iya, masuk akal. Nah, tuh. Apa, lanjut. Mainannya anak zaman dulu tuh kayak gitu Pak. Mungkin melihat lampu saja sudah senang. Mohon maaf. Kenapa? Zaman dulu itu bukan zaman batu amat loh. Yang lihat api aja sudah senang gitu loh. Apa sih yang SpongeBob? Patrick. Api. Semua dibakarin, goblok. Cuman itu salah satu hiburannya zaman dulu sih. Waktu zaman kita nggak sih? Zamannya kita ya, zamannya kita berarti ya 2000-an lah ya. 2000 something, 2010? Enggak lah 2006? cuy. Ya pokoknya dari tahun 2000-an tuh kita pasti udah mainnya tuh mainan ya lari-lari keluar bareng sama teman-teman. Kenapa ya? Anehnya sebenarnya kan kalau lari-lari kayak yang dulu-dulu itu sebenarnya bisa banget untuk terbang dan dilakuin. berlari. Terbang enggak ngerti mana enggak. Lari. Lari. Oh, iya itu ya film kita ya. Film setiap minggu pagi. Iya betul. Nah, di mana? Di Oh iya, itu dia. Raja Wali. Oke. Lanjut boleh gak? Boleh, lanjut. Kenapa ya zaman dulu itu kita itu sering kalau misalnya main-main itu kayak main-main itu kayak main-main kayak ya. Lanjut. itu kayak bener-bener ada hubungan dengan fisiknya gitu loh. Nah itu dia. Jadi masih apa ya anak-anak zaman dulu tuh gak yang kelemar-kelemar gitu loh. Pasti kayak masih aktif. Ya meskipun pasti tetap ada aja anak-anak yang di rumah yang kayak aku udah sad boy sejak dini. Waduh itu pasti anak ini ya indie sejak dini. Aku mau membaca buku dan menulis sebuah puisi. Kutuliskan puisi. Ya begitulah. Tak pikir berarti ada lanjutan nih. Gak ada. Tak pikir Kan ibu. menuliskan sebuah puisi. Puisi. Oke. Begitu Pak. Masuk akal sedikit. Itu nanti boleh dicari iklannya. Ada itu Oh iklannya. ada. Iya. Aku tahunya iklannya cuma satu bro. Apaan? Cuci. Itu yang sekarang anjing. Oke, next. Jadi episode ini adalah episode swag di mana kita bakal nge-review barang yang sekiranya di zaman kita memainkan. So, kita langsung aja masuk ke barang yang pertama. Yoi, dari barangku dulu. Barangmu dulu. Set. Wih. Sumpah ini sebenarnya kayak kalau aku sih sebenarnya nggak relate sama kayak gini-gini cuy. Relateku sama yang ada batu apinya. Itu udah lama banget bro. Yang pakai kayu. By the Harganya way, 5 ribuan cuy dulu cuy. Ingat aku. Ngawur aja. Serius 5 ribuan? Iya kalau yang kayu 5 ribuan. Yang kayu. Wait, tunggu tuh. Kita sebutkan dulu nama barangnya. Ini so apa? this is yo-yo. Ini sebenarnya mainannya anak hip hop. Yo. Tapi kalau dari warnanya itu aku ngeliatnya dari kecil aku emang anak main-main. Apa? Kuning. Bro. Yo. Kamu ini ya? Sabar, tidak hanya kuning. Biru. Jangan-jangan kamu dari ini tahun 2571. Sebenarnya saya adalah time traveler. Time traveler. Nah, Pengendara jadi fun fact-nya bro, tentang ini. Kamu tadi bilang yo-yo. Kamu tahu nggak orang yang bilang yo-yo pertama kali itu siapa? Siapa? Orang Filipin, man. Bohong. Serius. Trivia bakal ada di sini nih. Nah, itu orang Filipin pertama kali. Orang Filipin pertama kali. Jadi ada perusahaan yang bikin si mainan yang dari Cina ini, dari kota asal gue. Kayak ya Allah, aku teringat tentang masa kecilku. Teringat masa kecil. Aku seperti pulang kampung melihat ini.
Nah ini, jadi pertama kali itu emang di Cina gitu ya. Dari Cina tadi itu terus dibawa ke Eropa. Oke. Jadi ada lukisan yang anak-anak tuh mainin ini gitu, mainin si yoyo ini. Jadi Itu di prasastinya Cina. ya pokoknya gitu. Cina itu ada prasastinya juga ya? Ada Ciaruten. Cinaruten. Nah terus apa namanya dari sana akhirnya dibawa lagi tuh kan berkembang tuh ya trivianya bakal di sini kan. Iya, Nah, terus setauku ya pokoknya ntar ada dibawa di Filipina. Terus perusahaan itu bikin namanya Yoyo. Oh jadi itu nama perusahaan? Nama perusahaannya tuh namanya Yoyo. Jadi dia namanya Yoyo. Terus si Yoyo ini tadi itu lagi-lagi bro negara adidaya yaitu Amerika Serikat ya. Negara dunia pertama itu. Betul sekali. Yang katanya ini dimerdekakan sama Abdul apa sama itu? Siapa? Aduh. Sultan Abdul Muzaki apa itu? Bentar itu kamu salah server deh. Itu kan kita ngomongin sambil bayar ya. Sorry pak, aku anak zaman dulu, aku nggak tahu deh Sunda Empire itu apa, nggak ada zaman dulu. Nggak ada ya? Oke, next. Nah dari Amerika tadi itu, akhirnya si Yoyo ini tadi bisa benar-benar booming. Dan lagi-lagi kalau misalnya kita lihat review barangnya di sini ya, nah ini lihat nih, ini ada mukanya kan. Nah mukanya ini adalah mukanya anime kayak gitu. Jadi dulu ada anime namanya Super Yoyo. Nah sebenarnya kalau aku sendiri tahu Yoyo itu sendiri dari anime dulunya. Sorry bro, anime. Anime. Bukan ngomongnya bukan anime ya? Bukan, karena anime. orang Jepang tuh gak bisa ngomong anim gitu gak bisa. Oh, anime. Anime. Gitu. Anime. Anime deska. Meme deska. Anime deska. Bener gak, Gret? Apa bukan wibu? Nah, kayak gitu. Jadi ini anim, terus abis itu si anime tadi ini booming banget. Tahu nggak kenapa kok ini bisa booming pada waktu itu? Kenapa tuh? Karena setiap barang apapun dianimekan. Oh iya. Itu pasti ada satu after effect, efek-efek yang kayak keluar nogo. Betul. Gitu-gitu tuh loh. Betul sekali. Saya juga dulu berharap ini keluar naga, Iya gak Pak. sih? Sing kayak baru-baru gitu loh. Tapi ternyata yang keluar adalah sebuah bentakan dari mama gitu kayak jangan kena kaca. Kocokku pecah. Jadi selalu ada aja oh ya Yoyo ini by the way. Yep. Dulu tuh anak SD pasti bakal beli yoyo dan itu pasti pecah. Anak SD. Aku jujur ya, kalau dulu aku tuh SD aku gak pernah beli yoyo tapi yang fancy. Iya. Kalau di Malang dulu kan belinya di... Anyway ini harganya 150 sampai 200-an. Itu di 2006-an loh itu. Iya 2000-an. Cuy 2006 100 bro. Hampir 200 lah. Hampir 200 cuy. Itu aku nabung berapa tahun purnama cu. Ya 5.000. Enggak mungkin sih. 5.000 sih dulu. Ya enggak sih udah kita jajan bulanan, jajan harian. Gak ada jajan harian, fuck. Jajan harianku itu mie goreng yang udah bentuknya kotak, cu. Oh, itu namanya adalah bekal, Bapak. Iya, itu. Yang kalau Tupperware-nya hilang pasti kamu bakal dimarahin kan. Dulu akhirnya kalau misalnya ini bisa minta-minta beli pop es. Oh. Tes istri yang ini, tahu nggak? Yang tes istri kan gulanya di samping. Itu harus diginiin dulu tuh. Gak ngalamin sih. Wah kesogen hari kira bangsat. Kelihatan dari kesogen hari kira. yoyonya. Oke. Ini gila misalnya apa nasi keluar kudu bunder gini gitu. Fuck. Oh ya, by the way, mainan ini juga kalau misalnya kita tanyain perkara juara dunia, dia banyak banget ada kejuaraannya. Aku tahu. Dan yoyo itu banyak banget macamnya cuy. Macamnya kayak gini nih, ini kayak gitulah. Kuapo, gredi, kapo. Kayak gitu. Jadi macamnya ada macam-macam kayak gitu. Terus kita juga bisa lihat bahwa cara bermainnya tuh gila-gila men. Macam-macam, aku tahu. Triknya banyak banget cuy. Yang pertama kali pasti harus tahu, itu yang ini, putar dulu di bawah. Oh, long slipper. Long slipper, itu dulu, itu harus lama-lama. Harus bisa lama-lama kan? set. Karena terus, kalau long slippernya nggak bisa bentuk macam-macam. Bener. Kedua, ada satu pasti anak-anak mainnya ini. Apaan? Yang jadi segitiga. Pendulum. Rolling baby, apa? Apa sih pendulum? Bukan, apa baby gitu loh. Oh iya. Sleeping the baby apa gitu loh namanya. Ngapain di baby di sleeping? Ya harusnya baby diapain? Ya di sayang-sayang aja kan baby bro. Baby. Berarti disepul. Oh, kok bisa? Fun fact pasti kalian juga udah tahu lah kalau misalnya ada yang bisa dilempar-lempar gitu ya, jadi copot dari itu. Tapi ini masih ngetren sampai sekarang sih. Ada yang mainin sampai sekarang. Komodisnya masih ada sampai sekarang. Dan ininya masih ada kayak juara-juaranya. Juaranya masih ada juga. Wow. Masih seru banget dan ada buku panduannya juga. Tapi sekarang ada YouTube, so ya udah YouTube aja. Iya. Next. Jangan pakai kertas lagi. Nggak usah. Kita Dari aku dulu aja. Aduh. Karena mainanku juga masih mainan anime. Oke. Wah, Bidamen. Ih, tahu kan? Bidamen. Siapa yang nggak tahu? Nggak tahu pasti anak zaman sekarang karena animenya nggak ngetop-ngetop banget sekarang. Oh, nggak sebenarnya dari dulu itu juga nggak begitu ngetop. Ngetop bro. Dulu itu nggak Karena yang... dulu tuh di Hilal yang ada ikannya tuh loh.
Itu di EHOH Iya, di Indonesia. di ikan terbang ya Iya, dulu di ya? ikan terbang. Oh, tak pikir di ini. Lihat nih, sampai Berdebau. Jangan, corona. Oke, next ya. Jadi ini adalah Bidamen. Cara mainnya gimana? Cara mainnya adalah sebenarnya tidak seperti ini ya. Jadi ini anime sih, fixnya Yap, anime. yap. Ini barang anime dan ini nggak ada kayak historical things yang kayak tadi dari mainan Nggak ada, Cina kayak gitu nggak nggak ada. Tapi dia dibawain dari anime dan mainnya adalah itu waktu kita di Indonesia. Ya. Pasti kita sering main neck run. Naik ke Iya kan? ini kelereng. Kelereng. Gundu kayak gitu kan. Stok kayak gitu. Nah, mereka bikin yang lebih seru lagi nih. Jadi bentuknya kayak gini. Kita tinggal masukin aja kelereng dari belakang ya. Terus dicetok gitu kan. Nah, dari kepala itu Dari cuy. kepala. Masukinnya lo dari kepala. kurang ajar ya. Nah, dari kepala ini masuk nih, seret gitu kan. Terus kalau misalnya kamu mau nembakin tinggal dipencet aja. Yep. Kayak gitu. Jadi dia bakal ada tahanannya gitu, men. Dulu kalau Bidamen ini aku mainin. Kalau dulu ya Bidamenku ya. Mana tuh? Itu nggak cuman gini toh. Jadi di sini tuh ada mainannya sampai atas gini. cuy. Iya, jadi dia ada tanknya gitu Ada kan. tanknya, terus ininya tuh ada kayak apa namanya? Bukan selongsong. bukan tank, Bukan. penyimpanan. Penyimpanan. Nah, penyimpanan. ada terus ada selongsongnya gitu. Betul, ada Terus selongsong yang kayak- juga. Sebenarnya kalau kikir kita kan kalau misalnya ada selongsongnya jatuhnya lebih panjang, Iya. lebih kenceng kan? Oh tidak. Ternyata sama aja. Sama saja. Nah, tapi kan kalau di filmnya kan kayak sniper gitu kan jadi. Oh dia kayak dia tuh anjing cu. Apaan? Dia tuh Dia kayak tuh bukan anjing bangsa. bukan maksudnya ini tuh anjing gitu. Oh iya, kenapa ya? Dia tuh kayak nembak-nembak tapi bener-bener cuman dari apa? Dari perutnya. Perut Iya, gitu loh. Kayak terus out of nowhere gitu loh. kalau mainannya tuh dia biasanya ada ini ya, di atas tuh ada kayak papan buat nembaknya gitu. Oh, ini apa, kekerannya, kekernya. kekernya. Keker, terus di bawahnya sini ntar bakal ada kayak cetuk gitu, jadi dia bakal kena apa enggak Bener. gitu, kalah apa enggak. Bener. Terus kalau misalnya kamu mau lebih powerful lagi, dibuka dulu sayapnya bro. Oh iya. Set, gede bro. Terus tuh mainannya didorong. Mau bilang ini ya, go shoot gitu ya. Salah ngomong. Nah, kalau Go Shoot itu punyanya Beyblade, ini Beyblade. Beyblade aku juga punya sih, tapi nggak bawa-bawa. Nggak bawa ya? Yoi, Beyblade. Nah, itu dia beberapa mainan dari anime-anime yang sekiranya saya punya di rumah ya. Anyway, masalah harga juga. Ini dulu harganya itu ngerakit sendiri. Ya, jadi dirakit. Enggak, tapi kan ada ini partnya dulu kan. Ada yang, partnya. Yang solitannya dulu kan. Iya, jadi panelnya. Jadi ada panel-panel, terus kamu bikin. Terus ini nanti harganya itu sekitar 200-an kalau dulu tuh. Anjing, cuk semua kira-kira bangsat. Aku dulu yo beli ginian ini yo. Ini bener-bener nunggu ini cuy. Nunggu apa kalau enggak kakak sunat. Jadi kamu ngambil uang jatahnya kakak. Itu adalah ujung dari kakakmu ya. Yang kamu korbankan untuk beli mainan. Coba deh kakakmu suruh potong jentiknya. Mungkin dapat sesuatu lagi gak yang lain? Enggak kan? Enggak aja. Kurang aja. Coba aku waktu itu beli yang ini sih karena aku dulu nggak banyak koleksi. Terus kayak ini tuh bener-bener yang beli dari dari sunatannya masku. Oke. Tapi belinya langsung ini cuy, langsung yang ini berapa 300 or something gitu. Iya segituan emang. Pasti Soalnya aku soalnya beli- sama botolnya juga, botol kelerengnya Botolnya kan. sama aku tuh beli ini dulu itu Duel Master Yu-Gi-Oh gitu lah so gitu lah. Benar. Oke, jadi itu review barang dari aku. Next, kita bakal dari Ucil dengan Aku. permainan-permainannya. Nah, aku tuh permainan sebenarnya bener-bener grassroots waktu aku kecil cuy. Indie banget ya. Indie banget yang mana kayak milik rakyat banget gitu loh. Waduh, ini yoyo milik rakyat loh men. Yoyo milik rakyat. Anjing. Itu antara rap sama Fizz Fizz jadi ya? ada. Yoyo. Itu Fizz hip hop boy. Fizz hop. Gimana? Aduh, jadi gini. Jadi yang aku tuh permainan-permainan yang bener-bener dimainin gak bisa satu orang toh. Oke. Tapi permainan grup. Dan Enggak, aku tahu satu dia yang udah aku intip tadi. apa? Main layang-layang kan. kamu? Betul. Tapi layang-layang nanti. Aku mau iya. bahas tentang bentengan dulu. Bentengan Pernah oke, main nggak? pasti. Bentengan gak bisa sendirian bro. Ya bentengan itu Bentengan minimal. kalau sendirian itu kamu kayak Cinderella kamu. Iya. Cinderella gak sendirian ya? Yang sendirian tuh apa ya? Apa Cinderella? Cuk main Cinderella itu apa? Rapunzel ya yang dikurung di ini. Yang rambutnya panjang. Yang Rapunzel kan. Rapunzel. Sendirian. Dia pasti nggak pakai tresemme. Jadi bentengan itu sebenarnya permainan ini itu kayak sebenarnya kejar-kejaran. Terus goalsnya adalah kita bisa megang poin yang jadi bentengnya mereka. Jadi kalau bentengnya itu dipegang, itu berarti kita itu udah kayak menguasai bentengnya mereka. Oke.
Jadi itu permainannya itu kalau aku dulu ya itu minimal 4 orang. Oke, iya Jadi benar. ya kan 4 orang itu minimal. Jadi dulu itu mainnya bisa sampai 10 orang kayak gitu-gitu Iya, bentengan. iya. Nah, bentengan ini ada sejarahnya, cuy. Gimana, Bro? Jadi bentengan ini bener-bener representasi dari Indonesia dulu, Bro. Kok bisa? Tak bacain. Gimana ini tuh? dari Brilio. Permainan ini sudah ada sejak dulu, tepatnya saat Indonesia berhasil meloloskan diri dari penjajahan dan menyatakan kemerdekaannya. Oke. Yang pada saat itu negara Indonesia semakin bangkit. Dan sumber yang mengatakan permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah. Oke. Andani kok. Berarti kita harus pikir ya, yang lawan penjajah kan bukan anak-anak kan ya? Iya. Yang main kan berarti kan orang dewasa. Jangan salah. Kenapa? Bisa aja anak-anak Bisa, diam-diam. iya bisa aja sih. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Pada waktu itu Kita nggak gimana. tahu. Tapi yang menciptakan permainan ini apakah anak-anak? Atau mungkin ternyata VOC. Di mana Pitung berada? Di mana benteng itu benteng? Benteng di mana? Saya mau nasi goreng, sate. Obama dong, please Obama. Bentengan. Ya terus. Nah, bentengan itu benar-benar dimainin kalau aku dulu ya itu setiap sore. Oke. Iya nggak Bukannya sih? di sekolah ya mainnya? Enggak, juga ya? kalau aku itu dulu karena aku di kampung Iya ya. setiap istirahat sih aku mainnya kalau dulu tuh. Kalau aku di kampung itu tanpa ada HP, tanpa ada telepon, tanpa ada semuanya. Jam 4 Ya. habis sholat asyar, sampai lupa. Sampai sholat asyar jam 4 itu tanpa ada komando apa-apa pasti udah kumpul di lapangan. Bah, gila ya berarti Gitu, ya. bro. Emang apa namanya kopdar terus ya. Kopdar bro. iya, Anak kopdar. kecil dulu, kopdar men. Kopdar apa dulu? Kopi darat lah. Kopi darat udah tahu misalnya kayak jam segini kita pasti kumpul sana. Enggak sih, dulu aku ya ngomongnya kumpul aja. Kuja berarti. Oh. Kuja. Kumpul aja. Kumpul aja. Cara permainannya adalah simpel banget pastinya. Oh, iya, coba. Pastinya kayak gini kan. Gimana caranya kamu ngerebut benteng itu sama kamu bisa ngenyandra anak itu gitu Iya, kan. jadi kalau misalnya kita kejaran-kejaran nih, di luar kita megang benteng nih. Itu kalau misalnya kita megang dia, Iya. megang ya. Megang. Ya. Itu langsung Ditarik, iya, ditawan. jadi tawanan. Nah, kalau misalnya mau nyelamatin itu, si teman kita itu harus ketawanan kita diem-diem atau mungkin gesit gitu. Yope. Terus nyentuh gini langsung lari bareng-bareng. Yoi. Mainnya Pokoknya gimana gitu. caranya ngambil si benteng itu tadi kan. Nah, benteng itu kan bentuknya kalau aku dulu bisa pakai pohon, bisa pakai tiang kayak gitu-gitu. Itu Pasti. jadiin bentengnya. Tiang sopo? Nopo? Tiang pundi Tiang gitu loh pundi, ya iya, betul. Tiang pundi gitu loh. Maaf Pak. Lanjut. Ya. Ada lagi nih. Ini pasti udah terkenal di seluruh antero dunia sebenarnya. Betul. Dan di Indonesia namanya beda. Kalau di dunia itu Padahal namanya aku nggak tahu kan ngomong apa, tapi betul. betul juga. Iya, aku nggak tahu ngomong apa ini. Padahal tadi kamu udah ngomong. Ini permainan peta umpet, Oh tekongan. iya. Betul. Kalau di Malang namanya tekongan. Ya, kalau di Malang tekongan, ada yang namanya jumpret singit, Terus apa lagi? ada yang namanya hide and seek. Sakit dong. Oh, Hide iya. and seek. Oh ya, hide and Seek. seek. Ya, Jadi bukan sick, tapi sick. ya itulah ya. Mencari. Kalau sick ada kayaknya. Nggak bisa bahasa Inggris. Ya wes lanjut. Bukan anak IF aku. IF. IF, bukan anak F. FF. Jadi hide and seek ya. Hide and seek. Jadi ini petak umpet ini sebenarnya udah populer di seluruh dunia. Ada trivia nggak tuh? Ada dong. Apa Asik sih? ya. Aja. Aku udah loh. Jadi sebenarnya petak umpet ini diduga berasal dari Yunani. Wih, Dari wih, Greece. wih, Yang main wih, dulu Zeus wih. kayaknya. Wes, Poseidon bro. Sembunyi di laut, set. Satunya sembunyi di tanah, set. Satunya di mana ya? Ya di langit kan petir. Kundulmu. Ya Zeus. Ya terbang. Ya apa caranya? Nasi Poseidon di apa, Cuk? Nyekbor kan iso. Iya juga. Lah, Hades. Hades bisa kan di gua-gua bisa. Emang di Yunani banyak goa? Iya. Kan banyaknya lo. Ya udah sih, lo bisa gak sih? Kurang meneng bangsat. Gak bisa nyelamatin bro, lanjut. Jadi, lanjut ya. Lanjut. Jadi yang mendeskripsikan pertamanya itu pada tulisannya Julius Pollux. 2 abad sebelum Masehi. Loh bro, berarti before century. Yo. Pollux menyebutkan permainan ini dengan nama Apodidraxkinda. Nanti ditulis ini ya, baca sendiri ya. Dan dideskripsikan peraturannya dan cara bermainnya hampir sama dengan permainan petak umpet yang kita kenal. Oke. Jadi dulu kita kan ngomongnya, ayo main tekongan gitu kan. Kalau dulu anak-anak Yunani ngomongnya kayak gitu. Gimana? Ayo main Apodidraxkinda. Ya kan? Iya dong. Panjang ya? Panjang ya? Sama kayak ini teman kita yang belajar Kinda. Kayak ini teman kita yang belajar bahasa Jerman atau apa? Yang mau bilang anjing atau apa itu
Oh iya Yang iya. panjang Panjang gitu. banget akhirnya. Gitu. Terus abis itu berarti ini ya intinya menghitung. Abis Cara itu mainnya gimana? gampang. Ya gampang dong. Jadi satu orang, pasti semua orang tahu sih. Ya udah Dan pokoknya itu satunya tuh menghitung, yang lainnya sembunyi, Yep. kita nyari. Yep. Kalau misalnya mau menang, kamu ambil posisinya dia tempat waktu ngitungnya tadi. Betul. Tet. Cuman kalau di Malang ada permainan yang lainnya. Apaan? Jadi misalnya ini anak yang jaga, ya, dia tuh harus gini dulu kan, harus gini dulu. Terus suruh milih dulu nih dari lima ini, tis gitu sini kan. Oh ini salah. Nah kalau misalnya ini benar, oh berarti 10. Kalau misalnya oh ini salah, Iya, oh berarti iya. harus 50. Oke, Kalau yang oke. terakhir, iya kan? Iya, tahu. Mainnya kayak tahu, gitu. tahu. Nah terus kalau misalnya yang lambat atau cepat, misalnya kayak sikut gitu, terus ayo yang mana? Ayo yang mana? Terus kak milih ini salah sikut. Dan itu penuh kecurangan di sana. Di sana penuh kecurangan. Dan anak-anak itu tetap mempermainkan kan ya? Yep. Betul. Dan di Malang ada lagi uniknya. Cara mainnya, cara ngitungnya bukan 1, 2, 3, 4 enggak. Gimana? Jiro lupat monom tulung agung. Jiro lupat monom tulung agung dulu mainnya Emang gitu. iya? Iya kak. Wah, nggak nyampe ke tempatku sih. Cuk, mainnya dulu gitu cuk. Beda men, kalau aku 1 and 2 and 3 and 4 and 5 I and close 6. the door. Yeah. Permainan terakhir dan ini tadi kamu juga ngomongin dan ini bahkan festivalnya sampai sekarang cuy. Bisa tebak? Tadi udah bilang. Layang-layang. Nah, layang-layang ini benar-benar permainanku sejak dulu. Mosok sih? Iya, sumpah. Koro. Bahkan Kamu lo gak ikut komunitas layang Malang? apa? Kan lo ada komunitas layang Malang? Lo kan aku waktu masih kecil, aku mainnya sing bandeng. Ngerti gak? Nanti aku jelas no bandeng. Lanjut. Layang-layang, itu sampai ada lagunya cuk. Gimana? Alay, Anak layangan, nongkrong pinggir jalan. Tapi kan Yoi. itu beda, dia nggak main layang-layang, dia nongkrong dong. Dia tuh anak kopian. Oke, next. Jadi layang-layang itu sampai sekarang ada. Dan jenisnya juga banyak-banyak. Bener banget, Iya apalagi kan? yang naga bro. Overpower lo. Overpower lur, nanti tolong cariin ini ya meme-nya ya. Overpower. Overpower lur layang-layang gitu ya. Jadi ini juga ada ini cuy, juga ada sejarahnya cuy layang-layang cuy. Jadi catatan pertama yang menyebutkan permainan layang-layang adalah dokumen dari Cina. Yes, lagi-lagi dari Cina. Cina. Yep. Sekitar 2500 sebelum Masehi. Oke. Wow. Sedangkan penggambaran layang-layang tertua adalah di lukisannya gua periode Mesolitik di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Mesolitik. Di Indonesia, Wow, cuy. Indonesia men. Yang telah ada sejak 9.500 sampai 9.000 tahun sebelum Masehi. Berarti memang peradaban kita tuh panjang bro. Panjang. Kan kita jangan-jangan atletis. Atletis. Apa namanya? Atlesta. Anjing ngapain pak? Vivan. Ada Vivan di Mesolotikum. Anak Sulawesi. Gimana? Apa? Apa sih? Atlantik. Atlantis. Iya kak. Atlantis apa tik sih? Masmu tuh Atlantis kan? Iya. Atlantis kan, pulau yang hilang Iya, itu kan? itu. Ah ngentot. Astagfirullahaladzim. Maghrib. Ya udah, yang jelas kalau misalnya kalian Tuh. tanya ya gimana cara main layang-layang, yang harus kalian tahu adalah bagaimana cara menerbangkannya. Urusan sisanya pasti paham. Salah. Apa coba? Salah. Yang paling fundamental dari layang-layang adalah gimana cara Layang-layang nggak bolong. Bukan. Apaan? Benangnya itu dimasukin ke layang-layangnya. Gampang bro. Enggak semua orang bisa. Jadi ada kayak hitungannya cuy. Iya Itu tahu. enggak semua orang bisa. Harus sama gitu kan? Iya. Loh, enggak, soalnya biasanya ada yang kalau misalnya enggak tahu caranya, itu layangnya gini loh. Iya, soalnya kan Gopet. dia kan 4 sisi gini kan, gitu kan. Karena Terus kita tengah-tengah salah. gini. Harus tengah-tengah dan Yep. itu kekunci gini loh. Yep, dan Kalau itu misalnya nggak banyak tuh, orang yang bisa. ya. Dan enggak banyak orang yang bisa itu. Ya udah, yang pertama. Jadi kalau misalnya cari tutorialnya pasti ada di YouTube. YouTube. Ya. Dan yang kedua adalah gimana cara nerbangin layang-layang? Cari angin bro. Cari angin. Cari angin bro. Cari angin. Kalau nggak ada angin, lari bro. Lari set. Kalau enggak ada yang megangin. Ada yang megangin dulu. Heeh. Terus ditarik. Lari. ngono. Yoi, benar. Dan itu paling susah tuh di Dan awalnya tuh. seasiknya waktu aku kecil mainnya layang-layang itu nggak cuman yang layang diterbangin udah, tapi mainnya kayak tarung gitu, namanya sambitan. Ya, sambitan. Itu kalau misalnya pas lagi puasaan juga anak-anak lagi main Yep. sekarang. Nah itu benangnya itu beda cuy. Iya, karena benangnya kan benang gelas gitu kan. Benang gelasan. Plus gelasannya sebenarnya nggak cuma gelasan toh. Jadi ada triknya. Jadi gelasan itu nanti kita cari pecahan kaca. Iya, enggak gitu juga banget Serius, sih, Sob. serius. Pecahan Iya, kaca. direndam gitu kan. Bukan direndam, pecahan kaca, beling kalau di mana. Terus digesek-gesek gini loh. Ya itu ada yang kayak gitu juga, ada yang kayak gitu. Tapi kalau enggak yang udah benang jadi yang emang buat Kobra, itu. kobra. Dia emang udah di kayak
jadi satu gitu Yep. lah. Dan itu kalau kena tangan serius Iya, pasti kebeler. Pak. kebeler. Nah itu mainnya kayak gitu. Betul banget tuh. Nah sekarang kita bicarain tentang masalah anak-anak zaman sekarang. Ya. Maksudnya yang sekarang kita ngomongin anak zaman sekarang gitu kan. Yang pastinya masih main layang-layang, mungkin masih main yoyo dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan punya mainan-mainan yang sekiranya kalian kangen banget, boleh langsung cek aja, chat ya di kolom komen masuk di sana. Dan kalau misalkan kalian kepengen main layang-layang, udah. Sekarang lagi corona bro, jadi kamu mending layangkan saja mimpi-mimpimu itu ya. Tapi kan sebenarnya, coba layangkan. Kamu nanya ini ya info apa? Indie banget, bro. Indie banget ya. Kulayangkan. Bro, 26 menit lanjut apa? Nah sebenarnya juga kalau corona gini paling enak juga layang-layang. Jadi beli doang terus main di atap rumah. Boleh kayak gitu ya. Atau main yoyo atau main bidamen. Kalau misalnya bidamen langsung aja cek. Ya udah. Oke, next. Ayo apa? Next ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Bye, jangan lupa mainan.